Tak bisa bermain kasar dan licik karena ada VAR, Vietnam kalang kabut jelang Asian Cup U19 2024. Salah satu media Vietnam menyoroti perubahan signifikan yang akan diterapkan pada turnamen Asian Cup U19 2024. Dalam waktu dekat, turnamen kelompok usia atau tim ASEAN tersebut akan berlangsung. Nantinya akan ada 3 grup yang diisi masing-masing 5 tim pada turnamen ini. Grup A diisi oleh Timnas U19 Indonesia, Filipina, Timor Leste, dan Kamboja. Lalu ada grup B yang dihuni oleh Australia, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sementara grup C diramaikan oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menariknya, ada satu perubahan besar pada turnamen tingkat kelompok usia ini. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Asian Cup U19 2024 akan menggunakan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Adanya teknologi tersebut langsung dikomentari oleh salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, media tersebut mewanti-wanti anak asuh Hua Hien Vin. Mereka juga mengatakan bahwa The Young Golden Star Warriors khawatir jelang turnamen tersebut karena adanya VAR. Turnamen Asia Tenggara mengalami perubahan besar, tim Vietnam sangat khawatir, tulis Soha dalam laporannya. Media tersebut melanjutkan bahwa dengan adanya VAR, maka gerak-gerik pemain di lapangan akan langsung terekam. Permainan kasar dan licik juga tak bisa diterapkan mulai saat ini. Oleh sebab itulah, Timnas U19 Vietnam diminta agar berhati-hati saat bermain nanti. Para pemain diminta untuk belajar bermain sepak bola dengan baik dan benar. Jika pertandingan menggunakan VAR, maka permainan kasar dan licik akan mudah dihukum. Oleh karena itulah, Vietnam U19 sebisa mungkin menghindari hal-hal yang tidak perlu. Mereka harus fokus sepenuhnya untuk bermain sepak bola dengan benar, tulis Soha dalam laporannya. Pada pertandingan perdana nanti, The Young Golden Star Warriors akan berhadapan dengan Myanmar. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November pada Kamis 18 Juli pukul 7:30 malam. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. PSSI mengisyaratkan belum akan berhenti menjalankan proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menyodorkan 2 tipe pemain naturalisasi yang dinilai bisa bikin permainan Garuda lebih atraktif. Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 5 September mendatang. Tim asuhan Sinteyong dinilai butuh tambahan kekuatan agar tak jadi bulan-bulanan di event tersebut. PSSI pun mengisyaratkan bakal menambah pemain keturunan untuk terus meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Back Kevin Dix dan striker Ole Romeni disebut-sebut tengah diincar untuk dinaturalisasi. Terlepas 2 pemain tersebut, Fritz Simanjuntak mengungkapkan harapan agar timnas Indonesia bisa diperkuat pemain naturalisasi dengan karakteristik Amerika Latin dengan tipe seperti Ronaldinho dan Lionel Messi. Untuk posisi pemain yang dinaturalisasi itu urusan pelatih. Tapi saya merasa timnas Indonesia bisa ambil pemain dengan skill yang mumpuni layaknya Ronaldinho dan Lionel Messi ya. Sepak bola jadi lebih menghibur dengan pemain seperti mereka. Saya tidak spesifik sih menyebut posisi, tapi kemampuan dan karakter pemain harus seperti itu, kata Fritz. Lebih lanjut, Fritz menyebut upaya PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan sebagai hal yang wajar. Keputusan itu disebutnya sebagai upaya untuk mengakselerasi timnas Indonesia saat kompetisi domestik belum mencapai level yang cukup untuk menghasilkan banyak pemain berkualitas. Begini loh, kualitas liga kita itu kan belum mampu ya untuk memproduksi pemain dengan level tertentu untuk timnas Indonesia. Ya, sambil membenahi kompetisi ya saya pikir boleh-boleh saja sih federasi melakukan naturalisasi pemain, kata Fritz Simanjuntak. Timnas Indonesia akan memainkan matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi. Rafael Struijk dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024 sebelum menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 5 hari berselang. Dan informasi bola yang terakhir, kiper Ado Den Haag U14 Ferran Alinegara terlihat bertemu dengan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga.
Beberapa waktu yang lalu, isu membela timnas Indonesia pun akhirnya muncul. Bernama lengkap Ferran Syarif Ali Negara, pemain ini diketahui merupakan bagian dari Akademi Ado Den Haag dan juga sebagai pemain keturunan. Ferran Syarif punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Selain itu, kakek neneknya sang ayah juga berasal dari Banten dan juga Manado. Kemudian kakek nenek dari ibu berasal dari Jawa, diantaranya adalah Malang dan Surabaya, dan darah kental Indonesia pun mengalir deras dalam diri Ferran. Tak heran jika netizen tanah air mulai menghubungkan Ferran dengan timnas Indonesia. Pemain ini baru berusia 14 tahun. Ia lahir pada 24 Januari 2010. Berposisi sebagai kiper dan tinggi yang ia miliki sudah mencapai 172 cm saat ini, dengan kaki kanan sebagai kaki dominannya. Ferran menjalani musim pertamanya bersama Ado Den Haag Academy dan menariknya saat ini statusnya berpaspor Indonesia. Bicara soal timnas Indonesia mungkin masih cukup jauh bagi Ferran Ali Negara, yang ia butuhkan saat ini adalah pengalaman dan menit bermain. Namun beberapa waktu yang lalu Ferran sempat mengunggah momen kebersamaan dengan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Dalam pertemuan itu, Ferran mengaku sangat terhormat bisa bertemu dengan salah satu sosok penting dunia sepak bola Indonesia, khususnya timnas. Diketahui momen pertemuan itu terjadi ketika keduanya berada di Senayan dan menarik dinantikan perkembangan mengenai pemain ini. Ferran Ali Negara pun mungkin punya keturunan Belanda, mengingat dalam profil akun Instagramnya disertakan tulisan Belanda. Ya, meski begitu, masih banyak informasi yang diperlukan terkait pemain ini dan masih terlalu dini juga bicara soal membela timnas Indonesia. Mengingat saat ini timnas Indonesia baik di level senior ataupun kelompok umur sangat memperhitungkan kualitas para pemain keturunan. Ya, guna mendapatkan bibit terbaik dan bisa membawa timnas Indonesia ke jenjang sepak bola yang lebih tinggi dari saat ini. Ya, beda sikap Sinteyong versus Bung Toel saat terima kritikan. Level kualitas ternyata berbicara. Sinteyong dan Bung Toel menunjukkan sikap yang berbeda ketika mendapatkan kritikan. Ya, kedua sosok ini menjadi sering diperbincangkan seiring hal-hal yang terjadi dengan timnas Indonesia. Bung Toel seolah-olah menjelma sebagai sosok antagonis di tengah sedang diupayakannya prestasi timnas Indonesia oleh PSSI dan Sinteyong. Kerap, sosok yang mengaku sebagai alumni Universitas Pajajaran tersebut melontarkan kritik keras bagi timnas Indonesia, termasuk banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda. Kritik intens yang diberikan itu pada akhirnya membentuk sebuah opini bahwa Bung Toel adalah pembenci timnas Indonesia dan Sinteyong. Kritik dianggap mayoritas publik hanya dalih dari maksud sesungguhnya dari ketidaksukaan Bung Toel pada Sinteyong dan timnas Indonesia. Alhasil, Bung Toel pun jadi sering mendapatkan kritik sampai ujaran kebencian yang ekstrim di media sosial. Menanggapi hal itu, Bung Toel membalas dengan pernyataan kontroversial lain. Ya, Bung Toel sempat menyebut kalau Sinteyong memiliki buzzer yang dengan sengaja menyerang sang pengamat bola itu. Dia bilang, "Saya rasa Sinteyong pasti sewa buzzer deh." Menurut saya agak aneh aja, setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya. Berbeda dengan Bung Toel, sikap santai ditunjukkan oleh Sinteyong ketika mendapatkan badai kritikan, khususnya dari Bung Toel sendiri. Hal ini diceritakan oleh penerjemah Sinteyong Jong Sok So alias JJ di podcast Plus 26. Ia mengaku kerap memberitahukan kepada Sinteyong mengenai apa yang tengah ramai di media. Sinteyong pun disebut tidak memberikan tanggapan soal kritikan miring Bung Toel itu. Ia juga tidak kesal dan terus melanjutkan pekerjaannya untuk membuat timnas Indonesia berprestasi. JJ bilang, ya nggak ditanggepin. Coach Shin tahu salah satu tugas saya menyampaikan apa yang lagi heboh di media.